Sekarang nomor 9 ya. Iko adalah mahasiswa yang tinggal di kontrakan bersama teman-temannya. Kontrakan tersebut membutuhkan lampu LED dengan daya 8 watt sebanyak 5 buah. Kemudian setiap lampu beroperasi 9 jam per hari. Maka besar biaya listrik yang harus Iko dan kawan-kawan keluarkan tiap minggu, atau kita sebut 1 minggu 7 hari, untuk kebutuhan lampu adalah dengan tarif dasar listrik sebesar Rp1.444,70 per kWh. Oke, nah mula-mula apa yang harus kita lakukan? Kita hitung dulu jumlah daya yang dibutuhkan ya. Jumlah energi, sorry. Jumlah energi yang dikonsumsi setiap jamnya gitu ya. Sorry. Nah, mula-mula kita hitung dulu nih untuk tiap lampu selama seharian tuh berapa gitu ya. Nah, satu lampu gitu ya. Satu lampu selama 1 hari. Daya satu lampu itu berapa? 8 watt. Pemakaian dalam sehari itu berapa? 9 jam gitu ya. Nah, berarti pemakaiannya dia mengonsumsi daya energi sebesar berapa? 8 dikali 9 itu berapa? 72 watt hour. Itu baru satu lampu 1 hari. Nah, ini kan ada berapa? Ada 5 lampu dalam sehari pemakaian. Berarti 72 ini kita kalikan dengan berapa? 5 buah. Jadi berapa? 360 watt hour gitu ya. Nah, ini adalah pemakaian 5 lampu selama 1 hari. Nah, di sini yang kita pengen tahu adalah biaya tiap minggu atau 7 hari. Berarti kita harus kali pemakaian ini, ya pemakaian selama 1 hari ini kita kali dengan 7 hari gitu ya. Berarti pemakaian di sini energi selama 7 hari sama dengan 360 watt hour dikali berapa? 7 hari. 2520 watt hour gitu. Ini adalah pemakaian 5 lampu ya selama 7 hari gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah biaya yang dikeluarkan berapa gitu ya. Karena hitungan biaya tarif dasar itu pakainya kilowatt hour, maka kita ubah dulu energi yang dikonsumsi ini jadi apa? Jadi satuannya kWh. Jadi 2520 watt hour ini kita bagi 1000 dulu ya. Jadi kilowatt hour kWh gitu. Nah, ini berapa nih jadinya? 2,520 kWh gitu. Nah, inilah yang kita kali dengan tarif dasar listrik gitu ya. Berapa nih jadinya biayanya ya? Biaya sama dengan 2,520 dikali tarif dasarnya berapa? Rp1.444,70 ya. Oke, Rp1.444,70. Nah, jika dikalikan maka akan didapat hasilnya berapa? Rp3.640,64 gitu. Jadi ini adalah biaya yang dikeluarkan selama 5 lampu selama 7 hari. Jadi jawabannya adalah D. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita sampai di nomor 10 nih. Air terjun setinggi 200 meter memiliki debit air sebesar 300 meter kubik per second untuk memutar generator pada PLTA. Jika hanya 70% energi potensial air terjun yang dapat diubah menjadi energi listrik, maka daya yang dihasilkan PLTA tersebut adalah, berarti kayak gini gimana nih? Kita cari tahu dulu apa aja nih yang ada di dalam soal ya. Berarti ketinggian air terjunnya 200 meter. Terus debitnya berapa? Debitnya 300 meter kubik per second. Apalagi nih? Efisiensinya berapa? 70 per efisiensi 70% ya kan. Terus apa lagi? Percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Oke. Kita simpan dulu nih yang kita ketahui ya. Nah, kita masih ingat kan apa? Persamaan daya. P sama dengan
W dibagi apa? T gitu. Nah, W itu adalah usaha dibagi waktu berarti kan. Nah, usahanya yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi. Loh kok gitu? Ya karena air terjun kan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi sehingga energi yang dimiliki oleh air terjun itu adalah energi potensial gravitasi bumi. Gitu. Nah, berarti kita bisa substitusi usahanya jadi apa? Massa dikali gravitasi dikali ketinggiannya. Nah, tapi ini belum bisa fix ini. Kenapa? Karena lihat di sini ada efisiensinya 70%. 70% energi potensial air terjun yang dapat diubah menjadi energi listrik. Jadi nggak semua energi potensialnya bisa diubah gitu. Berarti kita harus kalikan dulu nih tadi MGH-nya dengan 70% gitu ya. Dibagi waktu. Nah, masanya kita kan nggak tahu nih masa kita nggak tahu masa. Tapi kita tahu bahwa apa? Rho itu sama dengan massa per volume. Jadi, massa sama dengan Rho dikali volume gitu. Kita bisa ganti 70% dikali apa? Rho dikali volume dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian dibagi waktu. Nah, di sini volume per waktu. Volume per waktu itu apa sih? Ya debit ya. Volume per waktu itu debit. Debit adalah volume per waktu gitu. Berarti kita bisa ganti juga nih 70% kali apa? Rho dikali debit dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian gitu. Jadi daya yang dihasilkan oleh PLTA bisa dapat dari sini gitu ya. Nah, berapa nih 70% ya? Dikali berapa? Dikali 1000 ya. Kali debitnya berapa tadi? 300. Gravitasinya berapa? 9,8 gitu. Nah, tinggiannya berapa tadi? 200. Nah, dari sini kita bisa dapat nih berapa? 70% dikali 588 juta ya. Oh, gede banget ya. Dikali 70%. 411.600.000. Gitu. Apa satuannya? Watt. Nah, karena saking besarnya ya, kita konversi ke megawatt ya. Nah, cara konversinya gimana? Kita pertama kalau bingung ya, kita konversi dulu ke kilowatt. Kalau ke kilowatt berarti tinggal dibagi 1000 ya. 411 juta ini kita bagi 1000 gitu. Sama dengan kilowatt. Nah, ini coret-coret gitu ya. 411.600. 411.600 kilowatt. Nah, di situ megawatt berarti dibagi 1000 lagi ya. 600 dibagi 1000 lagi. Jadi megawatt. Nah, berapa nih? 411,6 megawatt. Nah, ini adalah mm. Ini MW ya, megawatt. Nah, gitu. Berarti daya yang dihasilkan PLTA dengan efisiensi 70% dan debit sekian adalah 411,6 megawatt. Gitu. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah E.